Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita lanjutkan membaca Al-Quran dengan memahami isinya. Yang kita baca sekarang yaitu juznya juz 5, suratnya surat An-Nisa, ayatnya yaitu ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildanil ladzi yaquluna rabbana ahrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha was'alana min ladunka waliya was'alana min ladunka nasira. Wa ma lakum la tuqatiluna fisabilillah. Mengapa kamu tidak berperang fisabilillah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Untuk membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Ini maksudnya demikian. Pada waktu awal agama Islam, yang masuk Islam belum banyak, maka orang Islam yang ada di Mekah itu dalam kondisi masih minoritas, belum banyak jumlahnya, dan mereka itu pada waktu itu ditindas oleh orang-orang musyrik. Nah, padahal mereka itu dalam keadaan menderita itu, lalu Allah bertanya, mengapa kamu kok tidak berperang di jalan Allah untuk membela orang-orang yang lemah, yang ditindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak yang ada di Mekah itu? Nah, begitu, Allah bertanya begitu itu. Nah, orang-orang yang tertindas, laki-laki, perempuan, dan anak-anak itu, alladzi yaquluna rabbana arijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Orang-orang yang tertindas itu berdoa pada Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, selalu menganiaya kami. Nah, jadi orang yang tertindas itu mohon pada Allah supaya dikeluarkan dari negeri Mekah itu karena penduduknya zalim, selalu menganiaya orang-orang Islam yang masih lemah itu. Lalu juga berdoa, was'alana min ladunka waliya, dan berilah kami pelindung dari sisimu ya Allah. Was'alana min ladunka nasira, dan juga berikanlah pada kami yaitu penolong dari sisimu. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah waladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaita syaitani kana dha'ifa. Nah, karena kondisinya seperti itu ya, orang Islam itu diperintahkan, mengapa kamu kok tidak membantu orang yang tertindas di Mekah itu? Lalu ayat berikutnya diteruskan, hei orang-orang yang beriman, alladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yuqatiluna fisabilillah, hendaklah kamu sekalian berperang di jalan Allah untuk membela tegaknya agama Islam. Jadi Allah merintahkan orang yang beriman itu untuk berperang di jalan Allah dalam rangka membela agama Islam. Waladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedang orang yang kafir itu kalau berperang mereka itu tidak membela agama Islam, tidak membela agama gitulah, tapi dia itu membela jalannya taghut, yaitu ya pokoknya penguasa yang menentang agama Islam. Lah mereka kalau berperang itu hanya membela
Togut itu tadi pemimpin, penguasa yang tidak mengikuti ajaran agama Islam, yang memusuhi Islam. Itu kalau orang kafir orangnya seperti itu. Tapi kalau orang Islam, orang yang Islam itu diperintah perang. Kalau perang itu dalam rangka membela agama Islam, yaitu jalan fisabilillah. Itu bedanya. Kalau orang Islam itu berperang, itu membela agama Allah. Tapi kalau orang kafir membela tauhid, pemimpinnya yang menentang agama Islam. Faqatilu auliya asyaiton, peranglah atau perangilah, yaitu kaki tangannya setan. Ya, kaki tangan setan itu ya orang-orang dengan pemimpinnya yang melawan agama Islam, yang melawan Allah dan Rasulnya, yang tidak senang dengan ajaran agama Islam. Nah, mereka itu disuruh oleh Allah supaya kita itu memerangi mereka itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan-setan itu dan andek-andeknya itu adalah lemah. Jadi Allah memberitahu. Jadi tipu daya orang-orang yang dipimpin setan, yang arahnya untuk memusuhi agama Islam, memusuhi orang iman, orang Islam, itu tipu dayanya atau apa itu namanya, atau usaha untuk membekot, untuk memerangi agama Islam, posisinya mereka itu lemah sebetulnya. Allah memberitahu. Jadi orang-orang yang perang membela tauhid yang dipimpin oleh setan itu posisinya dalam keadaan lemah. Usaha apapun, dia berusaha apapun dalam rangka memerangi agama Islam itu posisinya lemah. Allah memberitahu itu. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yashaunan nasa ka khosyatillah au asyadda khosyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila jaring qarib kul mata udunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tutlamuna fatila. Nah, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aidiyakum wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ini maksudnya begini. Pada waktu itu posisi orang Islam di Mekah dalam keadaan masih lemah. Pengikutnya baru sedikit. Tapi karena ditindas, karena dia itu baru ditindas oleh orang-orang kafir itu, mereka itu lalu ya tidak enak lah. Maunya mereka akan melawan musuh orang-orang yang musyrik itu atau orang-orang kafir itu. Lalu maunya dia itu mau memerangi mereka itu. Nah, oleh Allah mengatakan pada mereka itu, lalu dikatakan kepada mereka, kepada orang yang tidak sabar yang maunya memusuhi orang musyrik itu, oleh Allah diperintahkan kufu aidiyakum, tahanlah tanganmu. Maksudnya kamu jangan cepat-cepat mau menggunakan kekuatan tanganmu, kekuatan badanmu dalam rangka melawan orang-orang musyrik itu. Disuruh menahan dulu, jangan perang dulu, perang dulu melawan mereka itu. Kamu itu posisinya masih lemah. Sekarang yang penting, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Yang penting laksanakan saja sholat. Sholat 5 waktu laksanakan yang baik dan bayarlah zakat. Nah itu. Jadi titik beratnya yang diperintahkan yaitu pada waktu umat Islam masih lemah itu disuruh melaksanakan sholat dan bayar zakat. Sedang untuk perang nanti dulu, sebab nanti perang akhirnya baru diperintahkan setelah umat Islam itu berhijrah ke Madinah. Nah, gitu. Karena posisinya di Mekah itu orang Islam masih lemah sekali, makanya dikatakan ini seperti itu tadi.
Dia itu maunya memusuhi, memerangi orang kafir. Ya, maunya minta diperintahkan untuk perang, itu maunya itu. Padahal Allah menyuruh tahan dulu tanganmu, jangan minta perang dulu, begitu. Tapi maunya mau minta perang gitu. Tapi akhirnya Allah juga memerintahkan suatu ketika itu. Falamma kutiba alaikumul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nasa kakos yatillah. Jadi manakala setelah diperintahkan, diwajibkan perang pada mereka, tiba-tiba fariqum minhum, sebagian dari mereka itu yakhshawnan nasa, mereka takut sekali pada manusia. Maksudnya takut pada manusia-manusia kafir yang kemarin maunya mau diperangi, tapi nyata sekarang jadi takut pada manusia-manusia itu. Kakos yatillah, takutnya seperti takut pada Allah. Ditakut kepada orang kafir, tapi takutnya sepertinya takut kepada Allah. Atau takutnya melebihi daripada takutnya kepada Allah. Jadi takut sekali kepada musuh, begitulah ceritanya ini. Lalu mereka berkata, karena merasa takut pada musuh tadi, mereka berkata atau berdoa pada Allah. Wa qalu Rabbana, ya Tuhan kami, lima katabta alainal qital, mengapa kamu wajibkan, kamu fardukan kepada kami untuk berperang. Nah, tadi maunya getol, mau berperang melawan musuh, dan bahkan dia itu seolah-olah mau memusuhi musuh, lalu ditahan oleh Allah, jangan gunakan kekuatan tanganmu dulu, berhenti dulu, salat dulu, sama zakat dulu, begitu kan tadi. Nah, setelah diperintahkan, suatu ketika diperintahkan, nah dia ngomong begitu tadi, diperintahkan perang, tiba-tiba sebagian dari mereka itu takut kepada manusia, musuh-musuh tadi itu. Takutnya melebihi takut pada Allah, bahkan melebihi takutnya kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhanku, mengapa kamu wajibkan, mewajibkan kepada kami berperang? Laula akhwartana ila ajalin qarib, mengapa kok tidak kamu tunda dulu sampai batas waktu tertentu? Qul mata'ud dunya qalil, katakan ya Muhammad. Karena mereka itu akhirnya tidak mau berperang lah gitu, ya tak? Lalu oleh Allah diperintahkan kepada Muhammad, mata'ud dunya qalil. Jadi kesenangan hidup dunia itu hanya sejenak, sebentar, hidup di dunia itu hanya sebentar. Qalil sedikit, tapi maksudnya sebentar. Karena dia takut perang, karena maunya dia itu hanya mengejar hidup dunia. Sebab kalau perang nanti mati kan, begitu kan. Kalau mati, lalu dia takut kehilangan harta benda itu. Lalu maunya minta kepada Allah, jangan diperintahkan dulu untuk berperang. Padahal Allah menyambung firman-Nya, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan kehidupan akhirat itu dengan segala pahalanya besok di akhirat itu, khairul liman ittaqa, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa daripada hanya kehidupan di dunia yang sebentar, yang fana itu. Wala tutlamuna fatila, dan orang-orang yang mengejar kehidupan akhirat dan orang yang takwa, yaitu maka mereka itu besok tidak akan dianiaya sedikit pun, tidak akan dianiaya Allah sedikit pun.